Malam ini kita akan membahas apa sih tips dan trik khusus untuk seleksi substansi atau interview LPDP. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman-pengalaman yang saya peroleh kemarin, pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman dari teman-teman karena selama prosesnya juga saya banyak berguru ke teman-teman awardee yang telah lulus sebelumnya dan ini saya coba rangkum, saya coba sarikan dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan ya perkenalan singkat adalah penerima beasiswa LPDP pada tahun 2023 tahap 2 dan mengikuti persiapan keberangkatan angkatan 226. Dan sekarang saya masih menempuh studi Master in the Study of Tax Law di Boston University, Amerika Serikat. Ini adalah tahun kedua saya. Insya Allah akan lulus pada Mei 2026. Sebelum kuliah di sini, saya sehari-harinya bertugas sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, sedikit ya, saya bercerita dulu sebelum mulai membagikan apa sih tips dan trik interview LPDP. Saya sedikit berkilas balik ya. Jadi, untuk teman-teman ketahui, saya tidak lulus one shot untuk LPDP ya. Jadi, saya baru lulus di percobaan yang kedua. Jadi, percobaan pertama, seperti yang teman-teman lihat di layar, saya tidak lulus seleksi substansi, di mana waktu itu passing grade-nya 719 dan, passing grade-nya 790, sedangkan nilai substansi saya cuma 719. Ini pada saat batch 1 tahun 2023 ya. Dari situ saya mengevaluasi diri, nanti kita akan bahas setelah ini seperti apa evaluasi diri yang saya lakukan. Dan alhamdulillah dari hasil evaluasi diri itu, saya berhasil lulus di batch 2 tahun 2023, di batch berikutnya, dengan nilai seleksi substansi yang alhamdulillah meningkat yang lumayan signifikan, jauh di atas passing grade menjadi 905. Di mana passing grade-nya saat itu masih sama 790. Kalau sekarang mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya passing grade-nya memang semakin semakin tinggi, semakin naik. Passing grade semakin tinggi, semakin naik menandakan bahwa kualitas para pendaftar, para pelamar LPDP memang semakin bagus, persaingan semakin ketat. Jadi memang teman-teman mesti menunjukkan yang terbaik. Nah, apa sih yang berbeda dari percobaan saya yang pertama dan percobaan yang kedua? Secara garis besar ada dua hal ini. Yang pertama itu terkait persiapan, apa saja yang saya lakukan sebelum mengikuti tes, dan keseriusan, apa saja yang saya lakukan pada saat menjalani tesnya. Kita akan bahas lengkapnya setelah ini. Nah, pada saat gagal di percobaan yang pertama, waktu itu saya menanamkan hal-hal ini di dalam benak saya, ini yang saya lakukan, yang saya tanam di dalam pikiran saya waktu itu. Sini ada 10 hal di sini. Yang pertama, jangan malu bertanya dan minta tolong. Jadi memang dalam proses seleksi LPDP, waktu itu saya merasa bahwa saya mengetahui bahwa sangat banyak award di LPDP di luar sana dan saya merasa banyak tidak tahunya. Jadi memang saya memberanikan diri dan saya menanamkan dalam diri saya bahwa saya tidak akan malu bertanya ke para awardee, ke teman-teman yang lulus, temannya teman, kenal dari Instagram, cari di Instagram, cari di LinkedIn, saya cari informasi sebanyak mungkin dan minta tolong. Minta tolong saya nanya-nanya terkait LPDP mereka gimana tips dan triknya, minta bantuan untuk di-review esainya, minta bantuan mock-up. Karena saya yakin ada banyak sekali award LPDP juga yang dengan senang hati membantu teman-teman. Kemudian, uh, di sini juga kenapa saya menuliskan sini Sleepless Nights ya, karena kondisinya saya mendaftar untuk kampus yang di Amerika Serikat, di mana selisih waktu, ada beda waktu ya. Waktu itu masih sama kayak sekarang, 11 jam selisih waktu antara Amerika dengan Jakarta. Jadi kenapa saya bilang sleepless night? Jadi waktu itu saya harus berkorespondensi dengan pihak kampus, di mana di sana jam kerjanya adalah di saat jam tidur kita di Indonesia. Jadi saya kebangun malam hanya untuk berkorespondensi untuk pendaftarannya, berkas-berkas dan sebagainya sudah sejauh apa dan sebagainya supaya untuk memastikan bahwa prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga teman-teman yang juga ingin saya selalu ingatkan, jalur langit dioptimalkan. Saya yakin semua kita di sini memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan dimaksimalkan upayanya, usaha yang kita lakukan di hal-hal yang lain ini, jangan lupa tetap berdoa dan segala hal yang bisa mengoptimalkan upaya teman-teman dalam meraih beasiswa LPDP. Kemudian ini ada juga nih Gaspol Remblong, ini slogan ini
akhirnya saya sering tuh disampaikan ini, kalau teman-teman sering ikut webinar-webinar dari LPDP ya, Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP itu sering menyampaikan, teman-teman ini harus gaspol remblong. Maksudnya, ya kalau sekali nyoba, gas terus sampai dapat gitu. Jadi jangan setengah-setengah pada saat mencoba daftar beasiswa LPDP. Terus ada juga nih SKSD, so kenal so dekat. Jadi ya eh, coba aja dekatin. Ada yang misalnya terutama nih, misalnya teman-teman, aku rencana mau daftar di kampus A, ada tahu tuh kayaknya aku udah nemu deh di Instagram ada yang award di kampus A, coba aja DM, coba aja reach out, tanya-tanya untuk dapat informasi dari mereka, atau di add Instagramnya, di add ininya, supaya dapat informasi lebih banyak gitu. Kemudian tunjukkan bahwa teman-teman haus ilmu. Waktu saya juga jadi memperdalam lagi, memperbanyak referensi bacaan, jadi menunjukkan bahwa memang ingin segera lanjut studi seperti itu. Maju terus, pantang mundur tadi sama ya, jadi sampai dapat. Kemudian selagi masih bisa diusahakan. Ini kenapa saya menanamkan ini, karena waktu itu saya kan teman-teman nyoba 2 kali. Yang juga signifikan berbeda di antara percobaan saya yang pertama dan kedua adalah, percobaan pertama saya daftar lewat jalur non LOA, yang kedua baru jalur LOA. Jadi di percobaan yang kedua, karena menurut saya kondisi saya, teman-teman, latar belakang saya pendidikannya sebelumnya S1-nya dari STAN akuntansi, kemudian ingin mendaftar, bisa dibilang cross major ya, lintas jurusan ke hukum pajak. Itu memang agak susah untuk meyakinkan interviewer bahwa kita bisa lintas jurusan dan kita bisa diterima di kampus tujuan. Makanya saya betul-betul meyakinkan dalam diri saya bahwa saya harus bisa dapat LOE dulu, baru daftar lagi percobaan berikutnya. Dan alhamdulillah waktu itu bisa dapat LOE dari Boston University, bisa jadi saya gunakan untuk mendaftar di percobaan berikutnya. Terus teman-teman meyakinkan juga nih bahwa hasilnya nanti yang teman-teman peroleh itu tidak akan mengkhianati usaha yang teman-teman lakukan saat ini. Jadi silahkan maksimalkan usahanya selagi masih bisa dimaksimalkan, karena nanti yakin bahwa tidak akan mengkhianati hasilnya tidak akan mengkhianati usaha teman-teman yang maksimal saat ini. Dan yang terakhir, yakinkan diri bisa lulus. Nah ini penting nih menurutku teman-teman, mindset ya. Kalau aku sendiri waktu itu memang pada saat percobaan kedua udah menanamkan dalam diri sendiri bahwa ini adalah percobaan terakhir saya dan saya yakin saya akan lulus di tahap ini. Kenapa menurut saya ini penting ya? Karena dengan kita menanamkan di mindset, itu akan terpancar pada saat kita bertemu dengan pewawancara, akan terlihat bahwa dia memang yakin nih, memang sudah yakin akan bisa lulus, yakin akan bisa kuliah dengan baik, lulus tepat waktu, bisa berkontribusi. Itu kita mesti meyakinkan dulu dalam diri kita bahwa kita bisa untuk uh, lulus gitu. Ini penting menurut saya teman-teman, mindset teman-teman. Yakin di sini mungkin ada yang baru pertama kali daftar atau ingin sudah beberapa kali daftar, mungkin ini bisa menjadi uh, masukan bagi teman-teman, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, ini teknisnya apa saja yang saya lakukan ya waktu itu. Jadi yang pertama saya minta review esai, review terkait isian CV, isian pertanyaan-pertanyaan tentang penilaian diri ke sebanyak mungkin awardee LPDP. Saya lupa ada berapa banyak awardee yang saya minta tolong untuk mereview esai saya, sangat banyak sekali. Kemudian minta review ke esai ke atasan langsung dan rekan kerja. Karena posisinya saya sudah bekerja dan isu yang saya angkat adalah dari bidang pekerjaan saya, dari kerjaan saya. Jadi saya juga minta review tuh ke atasan saya, karena atasan tentu mengetahui apa sebenarnya yang pekerjaan kita dan isu yang ada di kantor. Kemudian ke rekan-rekan kerja untuk memastikan, untuk memvalidasi, untuk mengecek kebenaran data dan faktanya seperti itu. Nah waktu itu juga saya juga ikut program mentoring, jadi saya juga salah satu jebulan Studi Indonesia ya. Jadi teman-teman saya juga ikut program mentoring Studi Indonesia dari awal sampai sampai akhir, dari persiapan berkas-berkas semuanya sampai akhirnya persiapan wawancara saya ikut semuanya. Dan alhamdulillah sekarang bisa di hadapan teman-teman berbagi bagaimana pengalaman saya kemarin. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah saya juga memperbanyak membaca dan riset. Mengapa ini penting? Karena menurut saya kualitas informasi yang teman-teman tuangkan dalam tulisan itu tergantung seberapa banyak bacaan teman-teman dan seberapa jauh teman-teman telah meriset terkait isu yang teman-teman angkat. Kemudian yang kelima, juga menggunakan proofread esai yang berbayar ya. Ada banyak di luar sana, aku yakin Indonesia juga punya, bisa teman-teman gunakan, karena dengan menggunakan jasa
proofread essay berbayar, itu teman-teman akan mendapatkan review yang nggak kaleng-kaleng gitu. Mereka memang sudah terlatih mereview, reviewnya sangat sangat bagus, sistematis, jadi bisa teman-teman coba. Kemudian, ini yang keenam, berkorespondensi dengan profesor dari kampus tujuan. Ini adalah hal yang tidak saya lakukan waktu percobaan pertama. Kamu ternyata ditanyakan, dan ternyata memang ini sangat sering ditanyakan ke teman-teman juga, ternyata memang selalu ditanyakan oleh interviewer, apa sudah hubungi profesor? Gitu. Jadi waktu itu percobaan pertama saya jawab belum menghubungi profesor, percobaan kedua saya jawab sudah menghubungi profesor, bahkan ini saya cantumkan di esai saya, sudah menghubungi profesor siapa, menanyakan tentang apa, dan juga kami sudah balas-balas email waktu itu di email ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, juga berburu LOA ya teman-teman. Jadi memang tadi saya ceritakan, jadi memang kalau pengalaman saya sendiri, saya bisa dibilang kayak tebar jaring ya LOA. Jadi nggak cuma satu kampus yang saya daftar, meskipun memang saya sudah menyetapkan bahwa tujuan utama saya adalah ke Boston University. Yang lain saya coba daftar aja semuanya. Jadi biar kita kan nggak tahu yang mana yang duluan, yang mana yang dapet. Saya coba dapet, waktu itu saya daftar ke lebih dari 10 kampus. Alhamdulillah sampai sebelum mulai pendaftaran LPDP, yang tahap 2 itu sudah dapat LO dari 3 kampus. Kemudian yang juga saya lakukan, nah ini kita semuanya teman-teman sekarang sudah berada di tahap ini ya. Kalau yang memang ikut seleksi LPDP tahap 1 tahun 2000, tahap 2 tahun 2025 ini semuanya sudah sampai di tahap ini nih. Wawancara, persiapan wawancara. Nah, apa saja yang saya lakukan waktu itu? Jadi saya membuat ini nih teman-teman, draft soal jawab untuk wawancara. Jadi saya menulis semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman, para awardee yang sebelumnya ditanyakan, yang saya dapat juga kemarin di percobaan yang pertama. Dan saya juga membuat daftar pertanyaan yang potensi-potensi pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh interviewer dari apa yang saya cantumkan di isian aplikasi LPDP saya. Jadi ini saya buat juga dalam 2 bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah berlatih mandiri melafalkan jawaban sesering mungkin. Jadi melafalkan di sini maksudnya, jadi saya mulai dari cuma membaca doang, baca biasa, kemudian mengucapkan dalam hati, kemudian sampai akhirnya berusaha mengingat-ingat, mengulang-ulang, dan melafalkan dengan lantang. Jadi dengan bersuara. Kenapa menurut saya ini penting, terutama dengan lantang ya, karena supaya apa yang ada di otak kita bisa sinkron dengan apa yang kita sampaikan, supaya lancar, supaya bisa terlihat pede dan meyakinkan gitu. Semakin sering kita mengucapkan, berarti akan semakin terlihat, oh memang dia menguasai gitu, bukan kayak menghafal. Kemudian yang terakhir ini, menurut saya juga penting ya, memperbanyak mock up interview dengan award di LPDP. Jadi silahkan teman-teman bisa bisa mungkin bisa bantuan juga dari Indonesia. Indonesia punya program itu, bisa banyak coba minta ke teman-teman award yang lulus, teman-temannya teman kayak gitu. Karena semakin banyak teman-teman memperoleh feedback dari awardee, itu akan, menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi itu akan semakin bagus, karena kita akan semakin terlatih menjawab pertanyaan yang mungkin di luar prediksi kita. Kita akan semakin lancar dalam menyampaikan gagasan-gagasan kita, jawaban-jawaban kita, sehingga nanti pada saat hari H bisa lebih percaya diri. Nah, berikutnya, kalau mungkin yang belum, baru pertama kali coba FPDP ya, seperti apa sih gambaran di situasi pada saat interview ya. Jadi teman-teman mungkin sudah dapat panduannya ya, kalau yang sekarang yang sudah sementara daftar itu melalui Zoom ya, melalui Zoom. Jadi saran saran saya ini mungkin coba dicek lagi nanti, tapi saya rasa masih masih kurang lebih sama ya untuk apa saja yang persyaratannya, apa saja ketentuannya, dan nanti dipastikan lagi baca panduan dari LPDP, panduan resmi dari LPDP. Kalau pengalaman saya dulu di situ biasanya tuh akan ada 4 yang open camp, termasuk kita ya sebagai pendaftar. Jadi 4 itu, 3-nya itu adalah dari pewawancara, dari praktisi, akademisi, dan psikolog. Kemudian ada satu lagi yang biasanya off cam. Kalau menurut saya itu adalah operator dari LPDP-nya. Jadi akan ada 5 yang di room Zoom. Ketentuannya itu biasanya kita diharuskan standby 2 jam sebelum jadwal kita ya, jadwal interview. Jadi seringnya saya 2 kali percobaan, seringnya kita itu di accept-nya mulainya sebelum jadwal. Jadi misalnya nih, waktu itu saya dapat yang percobaan terakhir, dapatnya jadwal jam 9 pagi, ternyata baru diterima, ternyata sudah diterima bahkan
jam 8.30-an itu sudah di save masuk. Jadi udah mulai wawancara. Jadi 30 menit lebih awal tuh. Jadi teman-teman mesti standby setidaknya 2 jam sebelum jadwalnya. Terutama yang kalau yang jam 8 biasanya, kalau yang dapat jam 8 berarti mulainya biasanya memang tepat waktu, tapi setelah itu biasanya akan langsung dimulai yang berikutnya setelah yang sebelumnya selesai. Nah, durasi wawancaranya biasanya maksimal sejam ya, sekitar 40 sampai 50 menit. Sebelum mulai wawancara biasanya akan ada salah seorang dari interviewer yang yang berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya wawancara, juga termasuk mengecek kondisi sekitar teman-teman. Jadi pada saat nanti di Zoom itu dicek tuh, nggak boleh blur, nggak boleh pakai virtual background, harus polos semuanya terlihat, karena nanti akan diminta untuk memutar kamera ke kanan, ke bawah, ke atas, kanan kiri semuanya keliling. Jadi untuk memastikan kondisi ruangan itu steril, kondusif, tidak ada orang lain di ruangan itu, tidak ada contekan dan sebagainya. Jadi pastikan teman-teman mejanya juga ini ya, tidak ada catatan-catatan dan sebagainya. Dan juga ditanyakan biasanya koneksi internet, misalnya ditanyakan tuh, ini koneksinya pakai apa, Mas, Mbak? Apa pakai WiFi atau pakai tethering? Biasanya kalau pakai WiFi biasanya HP-nya diminta ditunjukkan ke kamera untuk dimatikan, seperti itu. Terus ada sedikit briefing dari interviewer, biasanya mereka ini memperkenalkan diri ya secara singkat. Interviewer itu biasanya yang tampil di layar itu namanya cuma, kalau pengalaman saya 2 kali coba itu namanya cuma satu satu suku kata, satu kata gitu. Sebenarnya misalnya cuma Arham atau Amardianto doang, tapi itu kita nggak tahu apakah itu memang nama asli mereka atau nama samaran. Tuh, karena mereka tidak memperkenalkan diri secara lengkap, identitas mereka. Kemudian pertanyaannya itu kita tidak bisa memprediksi pertanyaan dan menggunakan bahasa apa, apakah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mix. Kalau pengalaman saya pribadi, 2 kali percobaan pertama hanya 2 pertanyaan pertama yang menggunakan bahasa Inggris, hanya bahasa Indonesia. Percobaan kedua, penanya pertama full bahasa Inggris, penanya kedua mix Indonesia bahasa Inggris, penanya ketiga yang psikolog ini full bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa memprediksi, jadi teman-teman mesti bisa mempersiapkan, sebaiknya mempersiapkan dalam 2 bahasa, bisa sama-sama meyakinkannya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, kita masuk ke apa saja sih daftar pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh yang pertama nih, akademisi. Jadi biasanya tuh diawali dengan perkenalkan diri, silakan diminta untuk perkenalan diri teman-teman, kemudian apa sih, kenapa mau melanjutkan studi, masalah utama yang diangkat apa, isu yang diangkat apa, seperti itu. Terus kenapa memilih negara A, kenapa nggak negara B, itu kan biasanya di challenge juga ditanyakan seperti itu. Kemudian alasan memilih kampus, kenapa memilih kampus ini, kenapa memilih jurusan ini, kenapa nggak kampus lain, kenapa nggak dalam negeri, kenapa harus keluar negeri, itu juga kadang ditanyakan. Terus juga ditanya lagi, kadang juga tuh diulas lagi, apa aja syaratnya kemarin daftar kampus A, syaratnya apa saja, apa yang disiapkan. Tuh. Kemudian syarat lulus dari kampus itu nanti apa saja, apakah butuh tesis atau disertasi, apakah butuh IPK minimal berapa, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman menguasai apa ya informasi yang tercantum di website website resmi kampusnya ya, jurusannya. Jadi bisa saja sangat mungkin pada saat interviewer menanyakan hal tersebut, mereka sambil membuka halaman website kampus teman-teman. Jadi dipastikan teman-teman menguasai semuanya. Jadi mereka cross check, berarti teman-teman memang sudah paham, sudah menguasai gitu. Termasuk jumlah SKS itu dicek lagi, mata kuliah yang akan diambil, berapa SKS itu dipastikan teman-teman bisa menyampaikan dengan tepat. Termasuk juga apa saja nih rencana-rencana penelitian teman-teman. Kalau memang kan ada jurusan yang mengharuskan riset, ada yang tidak. Kalau misalnya mengharuskan riset, bagaimana rencana penelitian teman-teman, objeknya apa, menggunakan metode apa. Kemudian kalau misalkan tidak, biasanya kalau di luar negeri itu biasanya ada yang pengganti dari tesis atau disertasi, itu biasanya ada yang namanya capstone project. Jadi semacam melakukan proyek apa untuk sebagai tugas akhir gitu. Kemudian yang juga sering ditanyakan ini yang tadi ya, korespondensi dengan profesor, waktu ini saya ditanyakan,
Saya ditanyakan tuh profesor siapa, dia memang kenapa korespondensi dengan profesor itu, dia mengajar mata kuliah apa gimana korespondensinya, dibalas nggak kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menyiapkan itu. Kemudian yang juga ditanyakan oleh akademisi mungkin itu pengalaman teman-teman menulis dan riset. Menurutku kenapa ini penting ya teman-teman, karena pengalaman saya sudah sejauh ini memang kuliah S2 itu lebih banyak tugas-tugasnya itu menitik beratkan pada tugas-tugas menulis, riset. Jadi memang kemampuan menulis dan riset sangat penting dimiliki, disiapkan untuk lanjut S2. Makanya interviewer menanyakan, akan dari akademisi menanyakan bagaimana kesiapan kita terkait menulis dan riset. Kemudian juga kadang digali bagaimana keterkaitan antara bidang ilmu yang dituju dengan ilmu dan pengalaman kerja yang sudah dimiliki, supaya kelihatan tuh benang merahnya. Kalaupun misalnya harus lintas jurusan, kenapa harus lintas jurusan? Kalau saya pribadi, saya memang dari standar akuntansi, yang satunya, tapi kenapa saya harus pindah ke hukum? Karena memang terakhir, selama lebih dari 3 tahun terakhir, saya memang bekerja di pajak, tapi yang khusus bagian penegakan hukum. Makanya saya memang merasa perlu untuk meningkatkan keilmuan di bidang hukum. Dan memang isu yang ada saat itu memang terkait hukumnya itu. Makanya saya makanya saya menginginkan untuk lanjut studi dan lintas jurusan kayak gitu. Kemudian juga gap knowledge itu jadi apa? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang linear jurusannya, apa nih sebenarnya yang masih yang gapnya, apa celah yang masih perlu diisi dari keilmuan sebelumnya dengan mengambil yang hanya bisa diperoleh dengan mengikuti pendidikan di jenjang berikutnya gitu, jenjang S2 atau S3 kayak gitu. Dan juga biasa ditanyakan apakah sudah menghubungi alumni atau mahasiswa di sana, punya kenalan nggak mahasiswa dan alumni di sana. Ini menurutku juga penting ya. Jadi makanya teman-teman kalau sudah dapat LOE atau sudah mengincar satu kampus, coba cari tahu juga siapa yang udah kuliah di sana ya. Siapa sekarang yang sudah kuliah di sana, siapa yang sudah lulus dari sana, untuk teman-teman yang mencari informasi, karena ya mereka yang sebenarnya yang paling tahu bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan pada saat kuliah kayak gitu. Jadi penting sekali untuk mencari informasi tentang itu. Kemudian LOE juga bisa ditanyakan gimana peroleh LOE-nya, kapan dan sebagainya, syaratnya seperti apa. Kemudian rencana mulainya kapan, itu juga. Jadi ini semuanya teman-teman pastikan, inilah kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh para interviewer, yang terutama dari akademisi. Akademisi biasanya, kalau menurut saya ini yang adalah profesor-profesor ya, yang di bidangnya masing-masing. Oke, berikutnya. Berikutnya ini adalah dari praktisi ya. Jadi dari praktisi, inilah kemungkinan daftar pertanyaannya. Jadi mereka biasanya menanyakan, ini rencana kontribusinya nanti apa? Nanti setelah selesai, apa yang akan dilakukan? Kayak gitu. Terus, eh, kalau misalkan ini juga semacam, yang kedua ini semacam pertanyaan jebakan ya. Kalau misalnya nanti dapat tawaran pekerjaan pada saat kuliah gimana? Atau dapat tawaran langsung lanjut PhD gimana? Ini untuk menguji apakah memang teman-teman masih seberapa besar komitmen teman-teman untuk segera kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Meskipun sekarang, jadi informasi sekarang, LPDP sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman tuh, ada kalau di Amerika tuh namanya bisa mengikuti OPT ya. Jadi kayak kerja setelah selesai kuliah bisa sampai 2 tahun gitu. Bisa di organisasi-organisasi internasional, perusahaan-perusahaan internasional yang relevan dengan pekerjaan teman-teman, itu bisa. Sekarang sudah bisa, LPDP sudah memberikan kesempatan itu. Kalau setahu saya itu maksimal 2 tahun ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan juga untuk memperoleh pengalaman kerja, terutama yang teman-teman yang tidak terikat pekerjaan di dalam negeri, yang bukan PNS. Kalau saya kan PNS harus segera kembali. Kalau yang non-PNS masih fleksibel, masih diberikan kesempatan oleh LPDP untuk bisa bekerja, memperoleh pengalaman kerja di luar negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing selama maksimal 2 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga ditanyakan terkait ini ya, job desk pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya sudah bekerja, apa sekarang kesibukannya, kerjaannya seperti apa? Teman-teman mesti bisa menjelaskan untuk menunjukkan bahwa teman-teman menguasai pekerjaan teman-teman saat ini, proses bisnisnya seperti apa. Nah, kalau yang belum bekerja, misalnya baru lulus nih, masih fresh graduate, ditanyakan juga kesibukannya apa? Apa yang dilakukan setelah selesai kuliah kemarin S1, apa yang dilakukan?
Juga kadang ditanyakan keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sukarela atau volunteer. Karena kembali lagi kan LPDP ini tujuannya kita untuk mengabdi, berkontribusi. Apakah teman-teman memang sifat sukarela untuk membantu orang lain ada dalam diri teman-teman? Dan juga kemungkinan digali adalah apa current issue, apa isu-isu yang sedang diperbincangkan dalam bidang yang teman-teman tekuni saat ini dan teman-teman tuju. Jadi penting sekali teman-teman secara berkala mengupdate, mengikuti perkembangan berita mungkin apa sih sebenarnya di bidang saya saat ini apa yang sedang ramai dibicarakan oleh publik kayak gitu. Teman-teman mesti bisa memberikan, kalau ditanya terkait itu bisa memberikan jawaban, bisa menanggapi dengan baik kayak gitu. Kemudian juga bisa jadi juga ditanyakan hal yang teknis banget. Jadi karena kita tidak tahu ya interviewer itu apakah bidangnya memang sama dengan bidang kita atau ternyata mereka berbeda. Kalau misalnya mereka bidangnya sama banget dengan kita, mereka mengerti banget teknis, bisa jadi pertanyaan mereka tuh sangat teknis. Nah, kalau pengalaman saya 2 kali percobaan, saya merasa pertanyaan dari interviewer tidak terlalu teknis. Saya merasa berarti mereka bukan yang betul-betul menggeluti bidang bidang pekerjaan saya. Jadi tapi mereka bertanya secara umum. Jadi proses bisnis pekerjaan seperti apa, apa yang dilakukan, gimana prosesnya ini. Jadi kita mesti bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam kayak gitu. Kemudian pengalaman organisasi, pelatihan, seminar, ini juga biasanya digali ya. Ini kan sudah dicantumkan ya teman-teman di CV teman-teman di Sian LPDP itu, pastikan teman-teman mengingat lagi kalau ditanya itu waktu itu ngapain ini kerjanya, ngapain, apa yang dilakukan, kapan, apa apa saja isi pelatihannya, seminarnya ngapain, itu bisa saja ditanyakan gitu. Interview tertarik bertanya tentang itu. Jadi itu yang memastikan bahwa teman-teman memang ikut gitu, mesti bisa menjawab dengan baik. Nah, yang terakhir ini dari psikolog nih. Nah, dari psikolog ini juga ada beberapa hal ya yang intinya dari psikolog akan menanyakan segala hal terkait kepribadian teman-teman, terkait kesiapan teman-teman untuk hidup pada saat misalnya yang di luar negeri, kuliahnya hidup di luar negeri, atau misalnya yang harus pindah kota, merantau untuk kuliah, itu mereka akan memastikan bahwa selama proses perkuliahan nanti teman-teman bisa berjalan dengan lancar, bisa survive dan bisa lulus tepat waktu. Jadi ditanyakan ini antara lain ya kelebihan kelemahan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman saat menjawab ini sesuai dengan apa yang teman-teman tulis di isian isian LPDP-nya, jangan sampai ada yang terlupa gitu. Untuk menunjukkan konsistensi ya. Kemudian titik terendah dalam hidup, kesuksesan terbesar selama hidup teman-teman, tugas di luar ruang lingkup. Nah, terkait hal-hal yang menanyakan pengalaman masa lampau, masa lalu, ini juga sering disampaikan LPDP, pernah disampaikan LPDP di ininya ya di Instagramnya, bahwa sampaikan dengan menggunakan metode STAR, situation, task, action, result. Jadi memang seperti apa situasi saat itu, kemudian tugas teman-teman waktu itu apa aksi teman-teman yang teman-teman lakukan, kemudian hasilnya seperti apa yang teman-teman bisa peroleh dari hal tersebut, kejadian itu. Kemudian kadang juga ditanyakan ya cara mengatasi stres atau hobinya apa. Menurutku kenapa ini penting? Karena memang pada saat berkuliah, kayak sekarang saya nih kuliah di luar negeri, kita tuh kan pasti memang tekanan terutama perkuliahan, banyak tugas, materinya susah, harus menggunakan bahasa Inggris. Di saat kita lagi stres, pasti kita mencari pelarian, pelampiasannya seperti apa. Jadi kita mesti tahu tuh, kita mesti mengenali diri kita. Kalau saya senangnya apa yang bisa bikin saya semangat lagi. Misalnya teman-teman senang senang jalan-jalan kah, senang makan, senang olahraga apa kayak gitu. Itu mesti teman-teman kenali diri sendiri. Jadi pada saat teman-teman lagi stres, pada saat menjalani perkuliahan nanti tahu, oh kalau saya lagi stres ini yang bikin saya semangat lagi supaya bisa bangkit lagi, bisa belajar dengan baik lagi kayak gitu. Kemudian juga ditanyakan ya, kalau yang misalnya yang sudah berkeluarga, ditanyakan nanti gimana nih rencana bawa keluarga, nggak bawa istri, bawa anak, kayak itu juga termasuk ditanyakan. Ini untuk memastikan bahwa teman-teman sudah memiliki rencana yang jelas dan sudah mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang ada, baik dengan membawa keluarga atau tidak membawa keluarga. Jadi pastikan teman-teman sudah mengantisipasi risiko itu dan pertanyaan ini. Kemudian yang belum menikah juga ditanyakan, apakah nanti sudah ada rencana menikah dalam waktu dekat, kayak gitu. Akan digali juga. Ini kembali lagi pertanyaan-pertanyaan personal ini untuk memastikan bahwa teman-teman pada saat proses kuliah nanti sudah bisa berjalan dengan lancar tanpa terganggu dengan kehidupan pribadi teman-teman.
harusnya kehidupan pribadi bisa mendukung jalannya perkuliahan teman-teman sehingga bisa selesai dengan tepat waktu gitu. Kemudian ditanyakan juga pengalaman merantau waktu itu, apakah sudah punya pengalaman. Nah, kalau teman-teman sudah punya pengalaman, sampaikan sudah pernah punya pengalaman. Misalnya kuliah satunya dulu sudah merantau, kerjanya sudah merantau jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari suami, kayak itu bisa bisa disampaikan untuk menunjukkan bahwa teman-teman sudah terbukti bisa bertahan di perantauan. Gitu. Kemudian tantangan dalam perkuliahan nanti ini sangat penting untuk memitigasi tantangan. Kalau misalnya yang di luar negeri sudah tahu tuh tantangannya kan nanti di sana, misalnya tantangan dari cuacanya ya, musim di Indonesia kan cuma 2 musim, di sini di luar negeri ya kita ada 4 musim, bagaimana bisa bertahan di sana, makanannya seperti apa, budayanya seperti apa, jadi teman-teman bisa memitigasi risiko-risiko yang ada dan tahu gitu apa yang harus dilakukan. Kemudian ini juga nih terkait pengalaman daftar LPDP, apakah ini mencoba percobaan pendaftaran pertama atau sudah berapa kali, apa yang berbeda dari percobaan sebelumnya. Saya waktu percobaan kedua ditanyakan, apa nih yang beda Mas dari percobaan pertama dan kedua? Kayak gitu ditanyakan. Terus kenapa masih milih LPDP? Kenapa milih LPDP? Kenapa nggak beasiswa yang lain? Tuh. Kalau saya pribadi, kenapa saya milih LPDP? Karena di antara beasiswa yang lain, LPDP adalah beasiswa yang memiliki jejaring alumni awardee yang paling luas ya, paling banyak dari berbagai latar belakang, sehingga networkingnya itu paling luas, yang memang sangat penting untuk kedepannya kita bersama-sama berkolaborasi, memudahkan kolaborasi ke depan untuk sama-sama membangun Indonesia. Kemudian kalau misalnya nih ditanya juga tuh, kalau misalkan gagal gimana? Tuh. Kemudian yang juga penting nih, ini biasanya pertanyaan terakhir ya dari interviewer, apa nih yang membedakan teman-teman dari peserta-peserta yang lain? Apa yang membedakan teman-teman dari peserta yang lain? Jadi pastikan teman-teman bisa mengetahui apa nih keunikan dari diri saya. Karena mesti diingat ada sangat banyak pendaftar interview, tidak hanya menginterview 1 atau 2 orang. Dalam satu hari itu kemungkinan ada 8 orang, 8 orang lah yang diinterview dalam satu hari. Dalam 1 minggu ya 8, saya 8 dikali 5, 40 orang mereka interview. Jadi bisa jadi teman-teman itu akan dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Jadi apa yang membedakan teman-teman yang memilih jurusan itu dengan latar belakang teman-teman, apa yang membedakan? Nah, kalau aku biasanya menyarankan teman-teman coba bisa ditekankan ke sudah berapa lama bergelut di bidang itu, sehingga bisa mengetahui dengan jelas isu yang ada, kemudian apa yang isunya memang hanya teman-teman yang bisa selesaikan di kondisi saat itu, kayak gitu. Itu mesti ditekankan pada saat ditanyakan apa yang membedakan dari peserta lain. Bisa juga ditambahkan apa nih karakter positif atau kelebihan teman-teman yang bisa membantu teman-teman pada saat berkuliah nanti dan berkontribusi. Terus yang terakhir ya closing statement. Ini biasanya ada interviewer yang secara gamblang bilang apakah ada closing statement, tapi ada juga interviewer yang cuma bilang apa ada lagi Mas Mbak yang ingin disampaikan kayak gitu. Berarti itu mereka mempersilahkan kita kalau memang ada yang ingin disampaikan kayak closing statement. Nah, kalau aku biasanya kalau pengalamanku dan juga menyarankan ke teman-teman, biasanya cukup menyampaikan terima kasih, kemudian permohonan maaf, kemudian harapan bagi interview selalu sehat dan sebagainya. Tidak perlu lagi teman-teman berusaha mengulang-ulang isu-isu dan sebagainya, berharap supaya diterima dan sebagainya, nggak perlu. Menurutku itu di akhir ini cuma untuk menunjukkan bahwa teman-teman tetap terlihat menghargai interviewer, sopan dan terlihat ramah gitu, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi dalam arti memohon-mohon karena untuk meyakinkan interviewer, karena menurut saya kesempatan untuk meyakinkan interviewer adalah dari sejak pertanyaan pertama yang mereka lontarkan sampai pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Itulah kesempatan kita untuk meyakinkan interviewer. Dan kembali lagi ini adalah sebenarnya ini kesempatan pertama sekaligus terakhir kita kan untuk bertemu dengan para interviewer untuk meyakinkan mereka bahwa memang kita layak diberikan beasiswa untuk menjadi awardee LPDP. Nah, seperti apa sih ya cara menjawab yang baik ya teman-teman? Nah, kalau menurut saya dan juga bersama pengalaman-pengalaman dan juga ini beberapa yang sudah disampaikan oleh LPDP sendiri di media sosialnya ya, di Instagram. Jadi teman-teman pastikan bisa menyampaikan dengan suara yang lantang ya. Suara lantang, mata ke kamera atau ke layar. Jadi pastikan teman-teman volume suaranya dipastikan bisa terdengar dengan jelas
matanya jangan sampai kemana-mana, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tapi fokus bisa menghadap ke kamera, sesekali melihat ke layar ya, untuk memastikan seperti apa ekspresi dari interviewer. Apakah mereka kayak garuk-garuk kepala, atau ngangguk-ngangguk, senyum-senyum, berarti mereka senang dengan apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya mereka sebaliknya kayak kayak bingung, berarti ada yang salah dari yang kita sampaikan gitu. Kemudian juga penting untuk menunjukkan semangat atau antusiasme. Jadi penting sekali, makanya pada saat perkenalan itu usahakan teman-teman sudah betul-betul lancar dan kelihatan itu semangat gitu. Jadi matanya tuh kelihatan menyala, semangat, senyum, antusias. Jadi itu akan terbawa ke interview. Interview juga merasakan bahwa emang anak ini semangat nih, pengen pengen segera kuliah. Dan memang dan saya merasa juga teman-teman kan setelah lulus ya, kita bertemu dengan waktu persiapan keberangkatan, bertemu dengan para awardee, dan memang mereka semuanya ya vibe-nya sama semua, memang pada semangat semua, antusias semua. Memang seperti itu. Berarti memang LPDP mencari sosok-sosok yang seperti ini kayak gitu. Kemudian senyum teman-teman. Jadi kalau misalkan susah pada saat kan misalnya nih, aku bisa menyarankan senyumnya tuh misalnya sebelum sebelum sambil menunggu menunggu interviewer menyelesaikan pertanyaannya, bisa sambil senyum-senyum. Setelah teman-teman menjawab, bisa juga senyum lagi kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh ada engagement dengan interviewer. Kemudian pastikan juga teman-teman dalam menjawab itu pastikan jujur dan konsisten. Jujur apa adanya, sesuai kondisi teman-teman, jangan dibuat-buat. Karena kita mesti ingat di sana ada interviewer dari psikolog. Yang pasti saya yakin psikolog ini bisa melihat dari ekspresi kita, apakah kita sedang jujur atau bohong. Jadi pastikan teman-teman menjawab dengan jujur dan konsisten. Konsisten ini maksudnya jika ditanya oleh interviewer yang pertama, jawabannya tetap sama. Jika ditanya lagi, berulang oleh interviewer yang lain gitu. Karena pengalaman saya juga, saya merasa bahwa ini tadi udah ditanyain deh sama interviewer sebelumnya, tapi kok ditanyain ulang lagi sama interviewer yang berikutnya. Meskipun redaksi kalimatnya berbeda, tapi yang ditanyakan sama, untuk menguji konsistensi teman-teman dalam memberikan jawaban. Terus penting juga menjawab secara terstruktur ya teman-teman. Jadi misalnya secara terstruktur nih, misalnya ditanya, kenapa nih mau lanjut studi? Jadi dijawab dulu, misalnya kalau ada beberapa alasan, disampaikan dulu, ada 3 alasan Pak, saya ingin melanjutkan studi. Yang pertama apa, misalnya poin-poinnya dulu tuh disampaikan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, baru setelah itu teman-teman bisa mengelaborasi. Kalau misalnya interviewer eh, tidak memotong, bisa dielaborasi. Seperti itu. Kemudian percaya diri ya, ini percaya diri ini tergambar dari teman-teman bagaimana terlihat di layar, melihat melihat ke layar, seperti itu. Kemudian yang tadi ya, jawab dulu baru elaborasi, be humble, jangan sampai terlihat teman-teman terlihat eh, ingin terlalu menonjolkan diri gitu. Tidak perlu terlalu menonjolkan diri, tidak perlu terlalu banyak menyebut-nyebut prestasi. Jika ditanya A, jawab A aja, nggak usah sampai kalau ditanya A, jawab A sampai C. Jika ditanya A, jawab A aja kayak gitu. Jadi tetap menunjukkan bahwa teman-teman tidak perlu memamerkan prestasi teman-teman, kecuali pada saat ditanya gitu, digali oleh interviewer. Karena itu semuanya sebenarnya sudah tercantum di isian LPDP teman-teman, karena kan ada kolom prestasi di situ. Kemudian sebaiknya teman-teman menunjukkan sikap profesional dan akademis dari segala eh, jawaban yang terlontar dari teman-teman. Pastikan itu jawaban-jawaban yang akademis, dari sisi akademis dia, dari memang jawaban-jawaban yang berdasarkan data, fakta, sumbernya kredibel, kemudian profesional dari pengalaman teman-teman, seperti itu. Nah, ini juga penting ya teman-teman, ini hal teknis juga penting. Jangan sampai teman-teman sudah fokus latihan, persiapkan semuanya, tapi hal teknis yang ini terlupakan gitu. Pastikan koneksi internetnya tuh lancar, stabil, kencang tuh. Jadi teman-teman pastikan tuh mau di ruangan mana, pencahayaannya bagus, cukup. Kemudian kondisi kelistrikan, pastikan eh, chargernya tuh nyolok dan bisa bisa nggak jauh dari meja teman-teman kayak itu. Pastikan nyala. Terus posisi badan ini juga penting ya, jangan sampai teman-teman terlalu mendekat ke kamera atau terlalu jauh kamera. Setidaknya seperti inilah, setidaknya dada kelihatan, kemudian posisi badan tegap dalam menyampaikan pada saat ngomong gitu. Kemudian kualitas mikrofon, speaker, headset, kalau misalnya perlu pakai headset, kalau nggak perlu nggak apa-apa.
Pastikan terdengar jelas suara teman-teman dan suara dari interviewer. Makanya penting sekali ini, makanya kita penting mock up ya untuk memastikan bahwa laptop kita ini benar-benar terdengar nggak suaranya ya. Suaraku kedengeran nggak, suara dari interviewer kedengeran nggak gitu. Terus pakaian, misalnya kan LPDP itu sudah memberikan panduan ya, pakaiannya pakai batik kah atau pakai kemeja. Itu. Silakan teman-teman pilih, pilih yang nyaman sesuai dengan preferensi teman-teman. Nah, kalau menurutku, karena memang LPDP kan menginginkan kita sebelum submit itu sudah mendata semua apa yang sudah yang pernah kita lakukan, capaian-capaian termasuk publikasi. Kalau memang sudah ada, termasuk skripsi pun boleh dicantumkan di situ. Link kan perlu link ya. Linknya boleh cantumin aja link Google Drive teman-teman, biar nanti nge-link kalau misalnya. Tapi pastikan diakses publik ya, bisa akses publik ya, bisa diakses yang punya linknya gitu, bisa akses itu bisa kayak gitu. Atau yang masih sementara proses pekerjaan boleh cantum, bisa di kalau teman-teman terlibat dalam penulisannya yang bisa di bisa di bisa dicantumkan pada saat sebelum submit, dicantumkan di aplikasi-aplikasi LPDP. Nah, kalau ternyata sekarang kan sudah sampai di tahap interview, menurutku bisa disampaikan juga apa yang meskipun memang belum ada publikasi, tapi teman-teman sudah ada tuh upaya-upaya yang dilakukan terkait kepenulisan, terkait riset, sampaikan aja semuanya kayak gitu. Untuk menunjukkan bahwa teman-teman memang sudah ada. Misalnya nih kalau kalau misalnya keluar negeri kan misalnya ada yang namanya tuh kayak kita ikut kayak camp atau kursus-kursus yang academic writing, menulis akademik, bagaimana cara bikin penelitian, sampaikan aja kayak gitu ke interviewer. Untuk menunjukkan bahwa teman-teman memang sudah ada usaha untuk bisa untuk mampu menulis dan riset kayak gitu. Nah, memang ini sangat krusial ya. Jadi kembali lagi dikaitkan nih. Kalau aku sendiri mengaitkan memang dengan pekerjaan yang ada, kenapa harus lanjut studinya? Kenapa harus lintas jurusan? Karena kalau misalnya saya sendiri, misalnya nih, saya sudah memiliki kemampuan di bidang akuntansi, ternyata tidak cukup untuk saya bekerja bisa bisa perform maksimal, bisa berkontribusi maksimal hanya dengan kemampuan di bidang akuntansi, karena sekarang saya perlu keilmuan di bidang ini, bidang yang sekarang, bidang hukum pajak seperti itu. Nah, terus kenapa harus keluar negeri? Kenapa nggak dalam negeri? Kalau aku sih biasanya menyarankan ke teman-teman, coba cari apa yang sudah bagus di negara tersebut yang bisa teman-teman jadikan benchmark, bisa jadikan contoh untuk membantu menyelesaikan isu yang ada di Indonesia. Kan dengan belajar di sana, berarti teman-teman bisa langsung tahu tuh informasinya langsung dari profesor-profesor, dari praktisi dan akademisi di sana, bisa melihat langsung bagaimana praktiknya di sana. Itu nanti bisa teman-teman bawa ke Indonesia dan bantu menyelesaikan isu yang ada di Indonesia. Gitu aja sih gampangnya. Misalnya kalau misalnya kayak saya kan di Amerika itu ada yang namanya institusi pajaknya namanya Internal Revenue Service (IRS). Apa yang sudah bagus di IRS yang bisa di Indonesia kan Direktorat Jenderal Pajak yang bisa kita contoh untuk bisa membantu menyelesaikan isu yang kita alami kayak gitu. Di mana memang rata-rata yang negara-negara tujuan ini kan seperti Amerika, Australia, Inggris, UK, memang mereka sudah lebih lebih maju, lebih bagus gitu dari sistem sistem perpajakannya misalnya seperti itu. Seperti itu ya, yang Miranda ya. Nah, Yudika, kalau menurut saya di rencana kontribusi ini itu pastikan teman-teman menyampaikan kan biasanya tuh sering juga nih LPDP sampaikan itu di Instagramnya menggunakan metode SMART ya, spesifik, measurable, bisa diukur, achievable bisa dicapai, realistis dan time bound. Jadi bisa realistis dan juga ada waktunya gitu, target waktunya. Nah, makanya penting sekali dalam menuliskannya itu terstruktur seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai membagi itu dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi bagi juga timeline waktunya. Kan jangka pendek misalnya 1 sampai 2 tahun atau 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun mungkin setelah studi, kemudian jangka menengah 5 tahun sampai 10 tahun setelah studi, jangka panjang setelahnya itu. Nah, dalam menuliskannya seperti apa? Teman-teman sebaiknya bisa sangat spesifik menyebutkan teman-teman. Jadi aku bisa menyarankan teman-teman harus bisa menyampaikan teman-teman akan menjadi apa di rentang waktu itu, kemudian akan melakukan langkah-langkah konkret apa untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, kan di awal tadi teman-teman udah menyebut tuh masalahnya apa, yang isu yang kalian teman-teman angkat, pastikan itu isu itu disebut kembali pada saat direncana kontribusi untuk memastikan bahwa
isu ini akan diselesaikan dengan langkah yang ini kayak gitu. Jadi teman-teman mau jadi apa, kemudian dalam misalnya contohnya dalam jangka pendek 1 sampai 2 tahun setelah studi saya akan menjadi bla 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 untuk melakukan dengan cara melakukan langkah-langkah ini untuk menyelesaikan masalah ABC kayak gitu. Jadi kelihatan gitu supaya terlihat benang merah dari awal sampai akhir. Jadi dengan teman-teman melaksanakan kontribusi, masalah yang teman-teman sampaikan tadi akan bisa terbantu terselesaikan gitu. Nah, Nurul, menurut saya um, memang penting sekali kita mengetahui isu nasional, isu strategis. Pastikan kenapa kita perlu masuk isu nasional, isu strategis, karena pastikan untuk memastikan bahwa apa yang kita akan pelajari nanti bisa langsung dikontribusikan untuk menyelesaikan masalah yang memang sedang menjadi fokus pemerintah saat ini. Karena memang seperti tujuan LPDP, ingin membiayai teman-teman, membiayai kita semua, supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa membantu negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, masalah-masalah utama, masalah-masalah serius yang sangat urgent, sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih nanti dampaknya terhadap Indonesia, kalau saya sarannya sih teman-teman misalnya bekerja di bidang tertentu, coba tuh cari stakeholdernya siapa yang di bidang ini. Misalnya bekerja misalnya di bidang misalnya teman-teman jurusan pertanian, cari tuh stakeholdernya kan Kementerian Pertanian mungkin atau kementerian apa gitu yang memang membidangi itu. Silakan cari informasi sumber-sumber dari sana, misalnya dari kajian mereka, mungkin dari laporan tahunan instansi tersebut, biasanya menyampaikan tuh isu strategis kami yang akan kita hadapi di bidang pertanian ini apa ya gitu. Jadi coba cari laporan tahunannya, cari publikasi-publikasi dari mereka. Bisa juga menghubungi pihak-pihak yang kalau teman-teman ada kenal yang dari pemangku-pemangku kepentingan, bisa bisa digali di sana. Bahkan bisa juga masalah itu juga bisa dari teman-teman di sekitar teman-teman juga bisa bertuap memang ada di sekitar teman-teman yang tidak perlu terlalu jauh memang kalau memang itu sangat sangat mendesak. Dan dampak, kalau terkait dampak, besar kecilnya dampak ini memang relatif ya. Bisa jadi memang yang teman-teman misalnya yang di pedalaman Papua dia ingin berkontribusi nanti di sana, kalau dari segi 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 luas dampaknya mungkin hanya berdampak pada saat misalnya di satu daerah di Papua, tapi itu akan sangat itu dengan Papua dalam tanda kutip misalnya dibantu di sana, itu kan untuk pemerataan Indonesia juga, itu mendukung juga pemerintah untuk meratakan pembangunan di Indonesia kayak gitu. Karena kita butuh supaya semua semua makanya kan semua bahkan ada daerah afirmasi kan di LPDP, makanya butuh semua supaya Indonesia ini maju secara keseluruhan. Makanya teman-teman bisa bisa memberikan dampak dimanapun teman-teman berada posisinya sekarang, itu bisa silakan cari. Nggak mesti langsung dampaknya besar, karena kita mesti realistis nih. Nanti setelah selesai kuliah S2, posisi kita seperti apa? Kontribusinya mesti realistis, mesti sesuai di lapangan seperti apa. Seperti itu sih, ya Nurul ya. Nah, terkait ini ya, terkait pilihan kampus, kalau menurutku tadi jawaban yang tadi tuh menurutku kurang pas ya, untuk menjawab bahwa sudah dapat rekomendasi, bisa bisa mungkin itu bisa menjadi informasi tambahan, tapi bukan itu yang utama. Nah, kalau menurutku, kalau ditanya kenapa harus kampus tersebut, akan lebih bagus kalau teman-teman bisa menjelaskan apa yang hanya dimiliki oleh kampus itu, yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Jadi coba nih kayak cari, apakah misalnya ada mata kuliah tertentu yang hanya ada di kampus itu, ada profesor yang memang, nah, misalnya coba nih apakah profesor yang tadi disebut itu memang dia sudah sangat mendalami keilmuan yang Mbak Niken butuhkan untuk menyelesaikan isu yang diangkat, bisa langsung langsung tembak ke situ. Jadi biar nggak bisa digoyang lagi tuh, memang harus ke situ aja. Ini cuma kampus ini yang punya, makanya harus ke situ. Terus yang terkait pembeda, kalau menurutku jawaban yang tadi juga kurang pas kalau misalnya bilang PNS harus kembali, karena ingat pada saat ditanyakan pembeda, teman-teman itu pasti akan dibandingkannya nah kalau bandingkan pasti akan dibandingkan dengan semua yang mengambil jurusan yang sama. Jadi semua yang ilmu keolahragaan, jurusan yang sama, tapi kembali lagi bandingkan juga masuk di pool yang targeted PNS. Jadi akan dibandingkannya dengan yang PNS yang ngambil jurusan olahraga. Jadi sama semua. Jadi apa nih yang membedakan? Hanya bisa bisa dari bandingkan misalnya sudah sekian lama bekerja di sini di bidang ini, sudah mendalami ini, dan ternyata ada masalah sehingga bisa tahu betul masalah apa yang ada. Seperti itu sih. Dan misalnya kayak cuma Mbak Niken misalnya yang guru olahraga perempuan yang bisa seperti itu. Saya hanya tidak banyak perempuan yang menjadi guru olahraga kayak gitu. Itu bisa juga menjadi pembeda yang membuat interview ingat, oh ya ini beda sendiri nih kayak gitu. Gitu. Ya mungkin terkait pembeda, sebelum terkait pembeda ya sama-sama Niken.
Nah, kalau yang saya sendiri, saya ingat waktu itu interviewer, karena saya teman-teman waktu yang percobaan code itu di interview terakhir banget, udah nggak ada lagi setelah saya. Kenapa saya tahu? Karena waktu saya hari Jumat ya, di jam 9, soalnya interviewer bilang setelah saya, ya akhirnya kita selesai juga ya interview hari ini, gitu. Dan juga interviewer ada nyeletuk, ini cuma Mas Mas Amar ya yang tujuannya ke Amerika ya, yang orang pajak yang mau ambil jurusan hukum pajak ke Amerika, yang lain kayaknya mayoritas ke Australia, ada yang ke Inggris, saya Mas Amar doang nih yang ke Amerika. Berarti interview juga mengingat bahwa secara tidak langsung mereka menganggap bahwa saya unik dan berbeda. Mungkin juga jadi menjadi pertimbangan. Jadi unik dan berbeda itu penting banget teman-teman, karena itu yang akan kan nggak mungkin semuanya dikasih misalnya di jurusan yang sama, di kampus yang sama semuanya dilolosin, nggak mungkin. Pasti di semuanya, biar Indonesia punya punya perspektif dari berbagai macam negara, kampus kayak gitu. Nah, ya Chensi, kalau menurutku terkait rencana kontribusi itu penting banget, makanya penting banget tuh spesifik dan konkret ya. Konkretnya nyatanya seperti apa, realistis, terus achievable. Jadi memang bisa bisa Chensi langsung terapkan gitu. Terkait risetnya, jadi mesti disampaikan tuh nanti di risetnya, makanya perlu menyampaikan nanti akan seperti apa metodenya, penelitiannya seperti apa, hasilnya akan seperti apa, bermanfaat ke siapa saja, langsung pengaplikasiannya nanti hasilnya seperti apa, bisa disebut langsung, disebut disebut langsung seperti mesti jelas gitu, sudah tahu semuanya siapa nanti. Saya tadi ada masyarakat sekitar ini, siapa masyarakat yang di daerah mana, seberapa banyak nanti masyarakat kira-kira yang terdampak di sana, seperti itu. Stakeholdernya yang akan terdampak, yang akan mendapatkan keuntungan dari hasil riset yang Mbak Chensi peroleh itu siapa saja, itu mesti dijelaskan. Kalau dijelaskan seperti itu berarti oh memang dia sudah tahu nih, sudah konkret banget nih ininya rencana kontribusinya, seperti itu. Jadi jangan sampai cuma mengawang-awang gitu. Jadi rencana kontribusi contohnya sampai mengawang-awang, terlalu filosofis, mengawang-awang, tapi yang dicari LPDP itu yang konkret, jelas, spesifik, bisa realistis ya itu. Nah, kalau tadi itu sebenarnya saya lihat Gen Z udah tahu banget gitu. Jadi silakan disampaikan aja pada saat wawancara. Jadi memang kalau yang pengalaman saya biasanya itu akan yang bertanya pertama adalah akademisi, kemudian praktisi, kemudian psikolog. Psikolog pasti selalu terakhir gitu. Waktunya kita nggak tahu mereka berapa banyak pertanyaan yang mereka tanyakan. Aku juga nggak tahu berapa menit karena kita nggak ngukur kan, nggak mantau jam gitu. Jadi tapi kayaknya mirip-mirip lah durasi mereka bertanya. Tapi ada juga beberapa pertanyaan yang kayak saut-sautan mereka. Jadi udah ditanya oleh penanya pertama, ditambah lagi pertanyaan oleh penanya kedua, ditanya ketiga, mereka saling saut-sautan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi mereka dalam tanda kutip mencecar kita atas pertanyaan yang atas topik yang sama gitu. Ada juga kayak gitu. Aku juga pernah dicecar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menebak. Yang pasti semua interviewer kebagian bertanya, dan eh, banyak pertanyaan mereka jumlahnya juga hampir-hampir mirip lah. Ini nggak perlu ya teman-teman bertanya apa yang bisa disampaikan, karena mereka pasti juga menjawab, tidak akan memberikan saran dan masukan. Jadi menurutku tidak perlu di closing statement yang ya cukup yang kayak, kalau menurut saya cukup yang teman-teman mengucapkan terima kasih, permohonan maaf, dan harapan sebagai interviewer soal diberikan kesehatan, kayak gitu aja sih. Nggak perlu menanyakan lagi apa yang bisa ditingkatkan, diperbaiki, karena mereka juga tidak tidak berwenang untuk memberikan itu pada saat sesi itu. Dan mereka juga tidak mungkin, teman-teman juga saya mau menghubungi setelah itu juga mereka tidak akan memberikan informasi apa-apa. Makanya teman-teman penting sekali memang dalam Christian jadi penting banget pada saat ingin mendaftar itu memang kita mulai dari awal semuanya itu udah firm gitu, udah tahu apa yang dilakukan. Jadi penting banget pada saat sebelum submit itu yang kalau menurut saya pribadi, titik krusialnya adalah itu pada saat sebelum sebelum pada teman-teman bikin esai, bikin CV, isi jawab penilaian diri, itu adalah tahap paling penting dari proses pendaftaran LPDP, karena itu yang akan dibawa terus sampai akhir, yang bahkan digali lagi pada satu wawancara. Dan katanya memang yang teman-teman cantumkan di awal itu memang ada bobotnya sendiri dari LPDP, dari reviewer, karena yang menilai kita itu ada dari reviewer LPDP sama interviewer nanti, kayak gitu. Jadi pada saat tapi kalau misalnya sudah sekarang posisinya sudah di tahap wawancara, gimana nih ya, apa kita harus konsisten atau enggak? Konsisten itu wajib. Jadi apa yang teman-teman sudah cantumkan di essay itu disampaikan lagi. Kalaupun mau menambah, sampaikan bahwa dan juga saya tambahkan Bapak Ibu, supaya interviewer nggak bahwa ini nih, sesuatu yang ditambahkan kayak gitu. Bukan sesuatu yang baru yang belum ada di essay. Jangan sampai teman-teman, tapi jangan sampai malah fokusnya malah yang ditambah, fokusnya lebih berat ke yang baru itu. Jadi kayak kelihatan, oh ini dia nggak konsisten bikin yang baru, kenapa nggak yang
di awal ini yang dia pertahankan kayak gitu. Jadi memang sebenarnya pondasinya itu adalah dari isu yang teman-teman angkat ya. Jadi isu ini penting sekali. Isunya ini bisa diperoleh dari perjalanan dalam tanda kutip perjalanan, apakah perjalanan karir, perjalanan akademik teman-teman. Di situlah isu yang makanya dasarnya semua pondasinya adalah isu yang diangkat. Apakah memang isu ini teman-teman peroleh pada saat bekerja atau pada saat kuliah, pada saat dalam bidang akademik atau pada saat bekerja. Jadi tidak peduli teman-teman apakah harus berpindah-pindah pekerjaan dan sebagainya, tapi kembali lagi yang penting itu adalah ada benang merahnya. Jadi kalau misalnya jadi tidak perlu semuanya teman-teman sampaikan hal-hal yang tidak tidak relevan, tidak ada benang merah antara isu yang diangkat, kemudian rencana studi, kemudian rencana kontribusi. Jadi pastikan tuh ada benang merahnya, kelihatan bahwa nyambung gitu. Saya teman-teman kerjanya di bidang A, kemudian ada masalah di bidang A, teman-teman ingin kuliah di bidang A, kemudian ingin menyelesaikan masalah di bidang A supaya kelihatan nyambung. Jangan sampai kerja di bidang B, ingin kuliah di bidang A, kemudian rencana kontribusinya bidang C, jadi nggak nyambung gitu. Nah, penting sekali benang merah supaya nyambung, itu penting sekali. Jadi teman-teman tidak perlu semua disampaikan kalau memang yang tidak relevan gitu. Jadi cari yang relevan, karena memang penting sekali untuk melihat benang merah ini, kayak gitu sih. Kalau aku ya teman-teman ya. Kalau menurutku cara menjawab yang penting adalah to the point ya teman-teman, to the point. Jadi kalau ditanya A, jawab dulu tuh A. Saya ditanya, eh, kamu kenapa kayak gini, jawab dulu kenapa itu, diberikan poin-poinnya, baru dijelaskan lebih lanjut. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kalau tanya teman-teman nanya, saya pertanyaan yang cuma cuma butuh jawaban yes atau no, teman-teman malah nggak jawab yes atau no, tapi bilang, saya misalnya sudah hubungi profesor atau belum? Malah teman-teman bukannya jawab yes sudah Pak atau belum, malah jawabnya profesor di kampus ini ada ini loh kok ini, jadi malah teman-teman jelaskin nama profesornya, jawab dulu iya atau enggak kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman menjawab pertanyaan baru mengelaborasi, kalau perlu dielaborasi, kalau nggak perlu. Jadi kayak semacam lebih ke ini kan wawancara, jadi tanya jawab dua arah, tektokan gitu. Kemudian yang poin penting ya untuk meningkatkan passing grade, kalau menurut saya memang persiapan menyeluruh ya teman-teman, dari awal, dari esai, semua isian-isian itu penting banget, semua di review. Kemudian LOE menurutku juga penting, krusial. LOE itu penting sekali menurutku, ada poinnya juga, kita sudah punya LOE atau belum. Kemudian pada saat wawancara juga penting sekali, makanya perlu latihan sebanyak mungkin, minta bantuan mock up, ikut mock up, semuanya itu penting sekali. Dan memang sekarang kan passing grade LPDP itu semakin naik, semakin tinggi. Teman-teman juga bisa dalam tanda kutip mensiasati dengan memilih program-program, karena saya rasa LPDP juga udah banyak menawarkan program-program yang kemitraan ya, yang dia bekerja sama sama kampus-kampus luar negeri, kampus-kampus dalam negeri. Jadi pembiayaannya itu nggak cuma LPDP yang biayain, tapi biasanya ada pengaturan pembiayaannya di bagian antara kampus dan juga LPDP. Biasanya itu passing grade-nya lebih rendah dibanding yang program reguler, mungkin PNS seperti itu. Bisa teman-teman coba ke jalur itu kalau memang ada jurusannya, atau kalau memang teman-teman passionate di bidang itu. Tapi ya kembali lagi teman-teman, LPDP juga tidak menutup kemungkinan teman-teman memilih program manapun, jurusan manapun, selama teman-teman memang terlihat passionate, selama memang terlihat ingin berkontribusi, terlihat urgent isu yang diangkat, unik, berbeda, dan ingin segera bermanfaat, LPDP pasti akan mempertimbangkan itu. Yang pasti memang dengan kondisi sekarang, persaingan semakin ketat, teman-teman mesti betul-betul all out, outstanding gitu, mesti betul-betul terlihat paling meyakinkan di antara yang lain, kayak gitu. Nah, makanya nih, makanya tadi aku bilang di awal, kita penting banget tuh menyiapkan draft dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, termasuk membuat daftar kosakata-kosakata itu. Makanya kita siapkan kosakata-kosakata yang mungkin kita butuhkan di bidang kita, yang kita butuh kita gunakan pada saat menjawab pertanyaan dari interviewer. Nah, menurutku penting sekali kita menjawab sesuai dengan bahasa interviewer untuk menunjukkan bahwa kita memang saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Karena itu juga bentuk penghargaan kita kepada interviewer. Kalau dia bertanya dalam bahasa Inggris, kita jawab dalam full bahasa Inggris. Interviewer bertanya dalam bahasa Indonesia, kita jawab full dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan campur-campur bahasanya, karena menurutku itu bentuk penghargaan kita kepada interviewer. Mereka bertanyanya dalam bahasa apa. Dan ya itu juga kembali lagi, kemampuan bahasa di jenjang S2, baik dalam negeri maupun luar negeri, menurutku itu penting. Karena kalau misalnya kalau di luar negeri kan memang sehari-harinya berbahasa Inggris, semua materi kuliah di kelas berbahasa Inggris, lisan tulisan. Kalau di dalam negeri
menurut saya sebagian besar juga buku-buku referensi-referensi bahan ajar menggunakan bahasa Inggris, jurnal-jurnal bahasa Inggris, jadi penting sekali kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau masih bisa menggunakan bahasa Inggris, menurutku itu akan menjadi nilai plus sih. Kalau misalkan ngeblank, saya ngeblank ini bisa jadi karena misalnya pertanyaan itu kita tidak ketahui atau bisa jadi kayak kita diserang. Jadi akan selalu terjadi, aku udah kali nyoba, selalu ada interviewer yang dalam lalu itu killer gitu. Jadi kayak bad cop-nya gitu. Pasti kayak menyerang terus, mencecar terus, kayak segala yang kita sampaikan pasti kayak seolah-olah salah, jutek, judes, pasti akan selalu ada. Aku udah kali nyoba, pasti ada salah satu dari mereka yang berperan kayak gitu. Menurut saya ini untuk menguji stabilitas emosi kita, teman-teman. Jadi kita tetap bisa stabil emosinya, mentalnya stabil, nggak terpancing emosi, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai jadi ngeblank. Nah, kalau pun ternyata pahit-pahitnya ternyata ngeblank, nggak tahu mau jawab apa, menurut saya sih yang baiknya adalah jujur aja bahwa memang teman-teman belum mengetahui tentang informasi itu, belum belum memiliki keilmuan tentang itu, makanya misalnya perlu mendalami lebih lanjut, seperti itu sih. Tapi alangkah baiknya teman-teman adalah gambaran yang bisa sampai teman-teman sampaikan sedikit tentang apa yang ditanyakan gitu. Jadi nggak mesti betul-betul blank gitu. Karena kembali lagi S2 ini bukan bukan eh, ilmu dasar yang kita pelajari, tapi untuk memperdalam keilmuan yang sebelumnya. Jadi setidaknya adalah teman-teman yang teman-teman ketahui dasar-dasarnya kayak gitu sih, untuk disampaikan ke interviewer.